Suren. Aku cuma. Mana nih? Bilang di mana nih, Spin? Makasih. Seririt gitu nah. Di mana nih jalan-jalan? Senggol. Senggol di mana? Seririt. Wih, selamat jalan-jalan ya. Makasih gitu nah. Iya. Apa beli sate kambing? Boleh. Oke, sama gulai. Iya. Oke. Kalau kita suruh pulang mana gitu? Ya, beli ketat masih sana. Masih. Kok jam minum gitu? Nah, jak minum berkaraokean beli temalu. Belum malu nih muka biru nih ya, beli ketut. Ya, biarin. Oke, Ya. yuk. Om Swastiastu, Rahajang Wengi, Semuton Titiang Ring Sejebah Jagat Bali. Selamat malam saudara-saudari kita kasih dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua diberkati. Sambil hello ke teman-teman, saya minum ramuan dulu. Astungkara. Seandainya kita mau sedikit bersabar, mau sedikit belajar memahami sesuatu, dan tidak keburu nafsu menilai sesuatu, dan apalagi atas dasar merasa benar langsung ingin mengucilkan dan atau membuli. Sebenarnya dari setiap bahasa dan kata-kata itu bisa mencerminkan betapa rapuhnya jiwa orang itu, betapa dangkalnya pemikiran orang itu, betapa picik hati orang itu. Dados si keramuan ini memang tiang buat dan tiang sediakan untuk siapa saja yang meyakininya. Tidak ada istilah paksaan untuk membeli, karena tiang pun membuat, tidak ada yang memaksa. Rahajang Rahayu Pakung Pado, salam hormat. Banyak sang penjiplak, banyak sang penilai, banyak pula sang kuni. Banyak penjiplak yang tak bisa menuruti, banyak penilai yang tak memiliki nilai, banyak pembuli yang tak tahu arah hidupnya. Bahkan dia belum tahu jati dirinya. Tuh. Jadi dalam hidup itu, ayo kita belajar fokus ke dalam, memahami diri sendiri, menata diri sendiri, memerintah diri sendiri,
menilai diri sendiri, mengomentari diri sendiri. Setelah itu, jika untuk diri sendiri sudah paham, silahkan komentar keluar. Jadi zaman sudah berubah. Jangan kamu masih bagaikan si pohon yang berada di dalam pot, yang mana akarnya akan berputar-putar di sekitaran pot itu, dan pohonnya pun akan kerdil. Suara Ketut, Om Swastiastu, Rahayu Rahayu. Kita boleh terlahir di pulau yang mungil ya, tetapi bukan berarti otak kita juga ikut mungil dan kerdil. Coba setiap masalah yang dihadapi dinikmati, direnungi apa pesan-pesan yang ditujukan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita diberikan cobaan A. Apa intisari dari cobaan B? Apa tujuan cobaan C? Jadi Tuhan itu tidak sekedar memberikan ujian tanpa harapan, tanpa tujuan. Manusia dipaksa untuk menata diri, untuk berevolusi, untuk berevolusi. Manusia dituntut untuk berkembang, bukan sekedar berkembang biak seperti binatang, tetapi juga mengembangkan apa yang sudah disediakan Tuhan. Jangan sedikit-sedikit heran, jangan sedikit-sedikit ada bahasa ABCD lah modelnya. Karena hidup ini memang penuh kejutan. Jangan seperti orang desa yang tumben ke kota, terus terperangah melihat sesuatu yang baru. Uci, Uno. Baru melihat sesuatu yang aneh, yang belum pernah terjadi di lingkungan, langsung membuli sesuatu yang baru itu. Kemungkinan yang baru itu sebagai pelajaran, penambah wawasan. Di zaman digital ini, semuanya serba baru.
kita dipaksa untuk berevolusi, berproses ke arah yang lebih baik. Kalau dulu mau berkabar kepada keluarga, kita harus bersurat dulu, kirim ke kantor pos. Setelah itu kita menunggu balasan, perlu waktu lama. Dulu kita belanja harus ke kota. Sekarang dunianya sudah serba canggih, serba online. Jangan menunjukkan kebodohanmu dengan istilahnya terperanjat dengan hal-hal yang baru. Cukup diam saja dan belajar. Jangan langsung, kalau seperti ikan yang tumben melihat umpan langsung dicaplok. Jangan begitu. Itu pertanda pergaulanmu kurang jauh, wawasanmu kurang luas. Uno, Cici. Uno, Cici. Cici. Ija Cici Dot. Oke Dot, tutup pintunya Dot. Cici sini sayang. Sini. Cemburu dah orang manggil Cici. Iya Uno. Sayang pula bisa cemburu. Uno. Iya. Aduh, ya genyol ya. Iya. Uno, Cici, genyol. Ya, udah semua dipanggil ya. Udah semua dipanggil. Ya. Ya, genyol ya. Udah. Udah, sit. Udah. Jangan keluar ya Cici ya. Kamu sedang hamil. Iya. Tuh. Dah. Rahayu Pak Jero, salam saking Batu Marta, Sumatera Selatan. Salam wali Asungkare yang dapat pengalaman berharga juga dulu di Batu Marta. Kalau tiang mimpi bahwa biar cepat dapat jodoh harus membayuh odon dulu Pak Jero. Rahayu Jero. Itu kembali kepada keyakinan ya. Karena membayuh odon bagus. Semuanya bagus. Membayuh odon bagus, menata diri, tunjukkan saja. Ini loh saya gitu. Karena burung, kita bisa belajar dari burung, kita belajar dari ayam, kita belajar dari binatang ya. Jadi bagaimana mereka agar mendapatkan simpati dari lawan jenisnya. Karena membayuh odon itu menjadi bagian ya, bukan yang utama, menjadi bagian
membayar hoton pangsiu kamu sitain megai minum kan gak ini jak menjudi nyen karnya dari kurna nih. Jadi buat semuanya seimbang antara spiritual skala ini skala. Salam dari tempat saya beli. Salam wali rahayu rahayu. Saya berusaha menjadi diri saya sendiri apa adanya ya. Tidak spesial. Biasa-biasa saja. Tidak juga merasa lebih baik dari orang lain. Apapun yang saya lakukan selalu saya share, bahkan minum clubbing, karena saya ingin menyatakan kepada dunia kita tidak harus jadi manusia tengah atau sok ABCD, cukup jadi manusia biasa-biasa saja yang berguna. Kalau saya lihat ada konten yang lucu, saya bikin konten yang lucu, saya ikut bikin. Tidak ada patokan kalau orang begini boleh begini, orang begini tidak boleh begini, tidak juga. Setiap orang posisinya sama di mata Tuhan. Setiap orang layak untuk menikmati hidupnya. Dayu Suwarstika inggih rahayu yang selalu saya siap ngayahin bagi mereka yang meyakini. Gustistun Swastiastu Karangasem, kangen pisan tiang sareng Karangasem. Kenangan tiang di Candi Dase benar-benar tak akan terlupakan seumur hidup saya. Bagaimana sama Tuan Candi Dase yang luar biasa, sangat support, sangat baik, dan bahkan sampai hari ini pun masih ada yang meminta saya untuk kembali lagi ngayah di Candi Dase. Tapi tiang hanyalah seorang pelaksana ya, yang selalu berjalan mengikuti petunjuk dan arah mata angin yang dipatutkan. Jadi alangkah damainya hidup ini jika kita bisa bersabar atas apapun ya, bersabar. Kemudian jika melihat hal yang aneh, pahami dulu ini apa. Ini sebuah guyonan, candaan, apa yang lain. Karena jangan seperti ikan yang main caplok gitu. Sudah tahu itu bukan binatang yang dipakai umpan, tapi besi, bisa juga kayu ya. Tapi ikan main caplok aja. Jadi kita sebagai manusia janganlah seperti binatang, main caplok aja. Baca dulu, memahami ini apa sih. Gitu. Ini guyonan, ini candaan, apa ini sesuatu yang real atau nyata gitu. Jangan pula mudah percaya dengan apapun. Agung alit sampun ika sampun santai.
Jangan mudah mengklik tautan apapun alasannya. Ada undangan pernikahan yang menggunakan tautan, ada juga mengatasnamakan bank mengirimkan tautan, ada pesan singkat yang seolah-olah itu adalah film biru gitu kan, berisi tautan. Jangan diklik, kemungkinan nanti kamu akan kehilangan hartamu yang ada di rekeningmu. Siapapun yang mengirim, jangan pernah membuka tautan. Tetap siaga satu. Kadang yang nge-share juga nomor teleponnya atau Facebooknya sudah kena hack ya. Sering biasanya terkenanya di undangan pernikahan, kayak saya yang sering masuk sih, kayak kemarin tuh dari salah satu bank mengatakan, apakah Anda setuju bank akan mengadakan begini gitu. Kalau saya ketik setuju, bisa jadi dia bisa masuk dan juga ngehack WA saya gitu. Jadi tetap hati-hati sama teman. Indahnya kita berbagi hal-hal yang positif ya, saling mengingatkan, jangan saling membuli, jangan melakukan sesuatu yang sifatnya tidak ngasilin. Kalau saling bully akan ngasilin musuh. Ya, jangan pula menghina sesama sendiri. Sibuk-sibuk gonta-ganti akun yang digunakan untuk menghina, kan sangat disayangkan sekali. Kalau tidak ada pekerjaan, ambil dupa, sembahyang, meditasi. Gali lagi jati dirimu. Who am I? Siapakah saya? Apalagi saya sekarang sudah punya jurus jitu. Kalau ada orang yang komen aneh-aneh, cukup diblokir dan dihapus komennya. Dunia sudah penuh dengan sampah, kawan. Kalau ada sampah yang masuk, cepat dibuang ke tempat sampah. Hidup ini keras, kawan. Raih Pajero mugi kena semangat mengobati pasiennya nggih, sampunang ngurang konten sanit dan becik. Yang becik atau yang tidak becik itu tergantung siapa yang melihat. Air jika keruh, apakah dia akan becik? Air pun walaupun keruh dia berguna. Di saat saya santai,
saya membuat konten-konten santai yang sifatnya hiburan untuk saya pribadi. Yang penting tidak merugikan orang lain, itu aja. Karena saya bukan tipe manusia yang tengah sok suci atau ingin disucikan, sok baik atau ingin terlihat baik, tidak. Saya ingin biasa-biasa aja. Dari awal Tiang menerima jadi dapatkan itu Tiang sudah memohon saya siap ngayah, tapi tetap ingin biasa-biasa saja. Iya, ini wenten komen dan becek, dia tinggal hapus, tinggal blokir. Hapus, blokir, simple. Tidak ngabisin waktu 1 jam. Bahkan dikurang dari 1 menit. Ada komen aneh-aneh, cukup hapus, blokir. Rahayu. Sesjastu Sabtu Tiang jagi tangkil. Hari Sabtu sudah sampai nomor 11. Yang mau tangkil tolong daftar dulu dan minta nomor antrian. Untuk Sabtu ini kalau nggak salah sudah sampai nomor 11. Lampung Nengah Hardiana Rahayu. Lampung Rahayu. Sebenarnya generasi milenial sekarang harus menjadikan Pak Jero Balenghilar niki contoh karena sampun menggunakan sosial media dengan positif. Jadinya kita tahu informasi mengenai pengobatan. Medis, non medis, rayu jerongeh rayu. Intinya begini. Aku tidak ingin meniru siapapun. Aku juga tidak ingin menjadi siapa-siapa. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri, apa adanya. Aku hidup ingin berguna dan mendobrak yang namanya kedengetan yang sifatnya malah mengkerdilkan generasi. Wayan Roni, salam dari Ahmad Karasen. Rahayu, assalamualaikum. Jadi saya ingin mendobrak pemahaman kerdil seolah-olah tengah, tetapi banyak membuat umat malah terjerumus ke jalan penipu. Mangku Carik Cahyana, Rayu Jero, walaupun biasa-biasa yang penting hasilnya luar biasa. Om Swastiastu Mangku. Kalau tiang pribadi masalah hasil itu kembali kepada kehendak Sang Yang Lelangit. Tiang wantah digunakan sebagai wadah. Dari 20.000 lebih pasien saya, ada berbagai macam informasi yang masuk ke saya.
banyak korban-korban penipu, ya, habis puluhan juta, ratusan juta. Ingin mendapatkan kesembuhan malah masuk ke tempat di mana mereka dijadikan jalan untuk mendapatkan kekayaan. Tak peduli betapa menderitanya orang sakit, malah sibuk menguliti mereka yang sedang tertimpa musibah. Saya sendiri sengaja muncul ke permukaan dan menunjukkan inilah saya, belak-belakan tanpa ada yang ditutup-tutupi, karena kejujuran itu mahal. Lebih baik jujur daripada hidup penuh dengan embel-embel. Lebih baik apa adanya, sehingga umat pun punya pilihan. Kalau mau datang silahkan, kalau enggak juga silahkan. Salam saking cenderase akeh sane merasa kehilangan, petulung jero mantuk beleleng. Gede Suwardana nggih, ampun lebih banget niki semeton di tiang ring candi dase. Tiang matur suksma lan nunas iwang yen wenteng kiwang di tiang. Ketika tiang ayah ring candi dase, intinya tiang merasa bangga dan tidak pernah tiang merasa seperti di rumah sendiri di Candi Dase. Tidak pernah ada gangguan apapun, walaupun banyak yang terganggu sebenarnya dengan aktivitas yang tiang jalankan di Candi Dase, yang mana jalan-jalan dipenuhi dengan mobil-mobil pasien saya. Sekali lagi saya mohon maaf, dan saya juga bersyukur dengan adanya pengobatan waktu di Candi Dase juga membantu terjadinya perputaran ekonomi di sana. Bahkan di musim corona, dagang-dagang di sana juga ikut merasakan. Kanjon, asam urat itu pemicunya makanan. Jadi dijaga pola makannya, banyak minum air. Kalau ramuannya campurannya banyak sekali. Tidak mungkin tiang jelaskan di sini. Dan itu rahasia perusahaan namanya. Seperti yang tiang minum ini juga untuk asam urat dan untuk kolesterol juga. Banyak minum air nih. Jangan makan kacang-kacangan, gorengan, jeroan, sukupat, udang, bepindang, beawan, sere. Tadi tendadas ngajang roti-rotian, mie, bakso, sosis, bayam, daun singkong, kul, asparagus, ong, paku, sayur hijau, tempe, tahu jangan dulu. Di banyak pantangannya. Tapi kalau untuk racikan ramuan tidak mungkin tiang nyopiah iriki.
Jadi tetap ada kode etik namanya. Mana yang boleh dibagi, mana yang tidak. Tapi kalau yang sendiri ramuannya sudah terbukti dan dibuktikan ribuan pasien. Bahkan orang Cina asli Cina saja nyari ramuan itu ya, untuk menurunkan gula, tensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, darah tinggi, liver, hepatitis. Jadi Astungkare banyak yang berjodoh. Tentu juga karena dikombinasikan dengan pengobatan medis non medisnya dimohonkan kepada sesunan, medisnya dilakukan pendeteksian penyumbatan, dilakukan terapi totok saraf, kemudian baru diberikan ramuan. Jadi pengobatan dengan terapi itu tujuannya untuk membuka penyumbatan di pembuluh darah, melakukan totok saraf setiap organ sehingga aliran darah berjalan lancar yang mengakibatkan terjadinya pengiriman nutrisi ke seluruh organ. Selain nutrisi juga oksigennya juga sampai di seluruh organ. Jero mangku berata Om Swastiastu jero Raja Wengi dumugi kiceh rayo sarsami Om Swastiastu Astungkare dumugi sehat sareng sinami. Hari ini Tiang ingin mengajak, malam ini Tiang ingin mengajak semua orang untuk belajar iri. Saya ingin mengajak semua saudara-saudariku terkasih malam ini untuk belajar iri. Iri melihat kesuksesan orang dan ikut berusaha agar menjadi sukses tanpa menjatuhkan orang lain. Itu namanya iri yang positif. Ya. Saya juga ingin mengajak semua umat untuk belajar bahagia, melihat kebahagiaan orang lain. Belajar bangga melihat kesuksesan orang lain, sambil ditanamkan di dalam diri, dalam hati kecil, dia bisa, saya juga pasti bisa. Tentunya melalui proses yang positif. Ada usaha, maka akan ada jalan. Ada pembelajaran, akan ada pengetahuan. Semakin banyak belajar, akan menjadi manusia multi talent. Semakin banyak skill, akan semakin banyak peluang. Gede Swadana Astungkare, Tiang selalu senang ining wenten semedon saling ngerangkin karena banyak teman terasa kaya. Satu musuh akan merasa miskin. Jadi sesida-sida hidup itu janganlah mencari musuh, carilah teman sebanyak-banyaknya. Kalau ada yang membulimu, kamu juga wajib memberikan, istilahnya edukasi ya. Jangan di saat dibully diam saja, jangan. Mana yang sekiranya bulian yang boleh dijawab, mana bulian yang cukup dihapus saja.
jangan lagi dihiraukan. Yang sifatnya mengadu domba dihapus saja. Tapi kalau buliannya yang bisa dijawab dengan memberikan edukasi, jawab saja. Ibu Tiang divonis Parkinson oleh dokter, apa bisa diobati Nike? Karena kata dokter seumur hidup harus minum obat. Ganjon, tidak ada masalah tanpa solusi, tiada penyakit tanpa obat. Kembali kepada keyakinan, kembali kepada tingkat keparahan. Gitu. Kalau Tiang sendiri sifatnya nerimo, kalau diyakini boleh dicoba berobat 3 kali dan lihat hasilnya. Gitu. Uno, sini. Inggih Kanjon, bahagia rasanya jika kita bisa ngayahin nak lingsir atau nak dur atau orang tua. Tak semua orang akan diberikan kesempatan untuk ngayahin anak tua. Selama kita diberikan kesempatan untuk ngayahin, kenapa tidak? Kadang-kadang ada anak ya yang saudaranya banyak, yang lain sibuk bekerja, terus dia ngayahin, terus mengeluh. Jangan. Siapapun yang bekerja, biarkan mereka bekerja. Dan siapapun yang ada di rumah dan kebetulan dekat dengan orang tua, ayahin dengan ikhlas. Jangan sampai saudaramu kehilangan mata pencahariannya hanya gara-gara mopirian ayah enak dulu gitu. Bagi yang dekat dengan orang tua, syukuri itu, ayahin. Tugas kita cuma memberikan informasi kepada keluarga yang jauh. Bilang saja, beli mau fokus dah kerja, sudah saya yang melayani bapak atau ibu. Nanti kalau ada apa-apa saya kabari. Nanti kalau libur baru pulang gitu. Dan jika sekiranya butuh biaya, lebih baik minta dibantu biaya. Tuh, jangan mengeluh, saya agen ngayain, jangan begitu. Bersyukurlah diberikan kesempatan ngayahin. Dan banggalah bisa menjadi perwakilan anak-anak yang lain, yang mana mereka sedang berjuang untuk menata masa depan. Jadi begitu. Tak jarang ada pasien yang ngomong begini, di saat saya menyentuh kakinya, sugro jero, yang merasa sangat bangga dapat menyentuh banyak kaki-kaki orang tua, yang merasa terberkati
dapat menyentuh kaki-kaki orang tua. Ribuan kaki-kaki orang tua yang saya sentuh, saya anggap sebagai berkah buat saya. Saya tidak pernah pilih-pilih. Semua saya samakan posisinya. Kalau ada yang ngomong ini, Sugro jero, kenapa? Soalnya jero ngambil kaki tiang. Emang kenapa? Sebenarnya mana yang lebih suci antara kepala dan kaki? Kalau menurut saya lebih suci kaki. Makanya ada istilah nunas asuhan cokor. Dan wenten bahasa tiang nunas asuhan tenas nggak ada. Karena kaki yang paling suci. Dia rela berada di bawah ya, untuk menopang yang di atas. Kaki tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyakiti siapapun. Tapi kalau kepala isinya macam-macam. Jadi Swardana ake sampun pitulung nyeri cendase sake wanten diriang nunas dados ke ramuan jero kepeje malih ring candidase ngarep don lan pesucian ide sane lingin jero. Istilahnya begini, orang yang terlahir dengan panugrahan, orang yang terlahir dengan SK, dengan orang yang terlahir tanpa SK, tidak akan memiliki hak yang sama. Contoh begini, orang yang menjadi polisi dengan orang yang memakai pakaian polisi tapi bukan polisi, biasanya akan celaka karena istilahnya kodratnya tidak di sana. Orang yang ditakdirkan jadi petani, walaupun sudah kuliah S5, dia tetap saja akhirnya akan jadi petani. Orang yang memang ditakdirkan jadi bingkil, walaupun kuliah pariwisata, dia akan tetap jadi bingkil. Sama dengan ramuan yang tiang bikin, ada yang namanya hak paten dari Sang Yang Langit. Dia masih terus menonton jero niki, tapi lebih keren jero rambutnya panjang ya. Jadi masalah keren dan lain-lain itu kembali kepada selera namanya. Kalau tiang sendiri hanya ingin terlihat santai, biasa-biasa saja, tidak resam, tidak serem, pokoknya santai. Rambut panjang bisa dipotong, rambut pendek bisa memanjang gitu. Jadi sama dengan begini, orang yang membuka toko di emperan tak memiliki izin,
tidak sama dengan orang yang membuka toko yang ada legalitasnya. Perbedaan antara skala dan iskala adalah ia yang melakukan sesuatu di luar daripada karmanya kebanyakan celaka. Kebanyakan akan celaka, baik dia jadi balian, jadi terapis. Jadi kalau lesnya kebetulan les kayu gitu, dipaksa jadi jadi pisau, terlihat bentuknya seperti pisau bisa, tetapi untuk sama tajam dan kuat seperti pisau dari besi tidak akan sama. Maka biasanya dia akan patah duluan. Dulu dia sempat menangani juga seorang terapis yang terkena black magic akibat dia mengobati orang yang terkena begitu. Kebetulan saat dia datang sudah parah dan beliau sudah meninggal. Ada berita mengatakan beliau sudah meninggal. Jadi tidak semudah itu kita yang tidak memiliki terah keturunan seorang penyembuh dan atau tidak ada karmanya di sana dan memaksakan diri milu-milu tuung, malah akan celaka. Jadi saya ingin mengatakan begini. Kita semua adalah pengayah. Kita semua yang ada di dunia ini adalah pengayah atau pelayan. Tanpa terkecuali kita semua. Dan semua orang berguna. Seorang nelayan, seorang petani, dan seorang yang bekerja di perkebunan, dan siapapun di dunia ini semuanya bermanfaat. Kita semua ngayah. Sang nelayan luar biasa sekali ayah-ayahannya. Sama juga nyawa taruhannya. Ngayahin kita yang ada di gunung. Ngayahin kita yang ada di kota agar bisa makan enak. Petani padi juga sama. Berpanas-panasan. Berkotor-kotoran. Sebagai pengayah juga ngayahin semua orang agar kita semua cukup makan. Seorang tukang juga seorang pengayah, ngayahin kita agar kita punya rumah. Seorang pedagang juga sama, ngayahin kita, menyediakan apa keperluan kita. Jadi sebenarnya banggalah menjadi dirimu sendiri. Fokuslah di jalurmu. Tidak ada yang tidak bisa sukses di jalurnya jika fokus. Nah, gitu. Uno.
Uno. Sini, Cici. Jadi paham kan? Tidak ada orang paling pintar, karena kita semua pintar. Tidak ada juga orang bodoh. Yang ada adalah orang yang mampu dan tidak mampu. Tidak ada orang bodoh. Yang ada adalah orang tahu dan belum tahu. Ya. Jika ada orang yang di depan saya ngomong ampura jero tiang nak blog, langsung diangkat. Saya paling benci dengan orang yang mengatai dirinya bodoh atau blog. Berarti dia sudah alpa ke guru. Karena sudah bisa ngomong, artinya guru rupake berperan penting di sana. Dan guru pengajian, guru swadhyaya, guru WCC, jadi semua. Di saat kita mengatakan diri kita bodoh dan blog, itu artinya kita sudah tidak menghargai Sang Pencipta. Jadi dia selalu mengatakan, jangan pernah di depan saya Anda mengatakan Anda bodoh. Ada mengatakan tiang blog, akan langsung saya damprat. Karena saya ingin mengajarkan kepada umat, terutama pasien-pasien saya, untuk menghargai dirinya sendiri. Kalau menghargai diri sendiri saja tidak bisa, bagaimana bisa menghargai orang lain? Banyak sekali pilihan bahasa kesopanan di Bali tanpa harus menghina dirimu sendiri. Ampura jero, karena tiang banyak keterbatasan dan kurangnya pemahaman, jadi beda bahasanya. Ampura jero ulian tiang blog, nah itu jangan. Cici, Uno. Uno. Rayu, indahnya berbagi. Kan sering dia mengatakan, orang yang membuli saya, dia belum tahu siapa saya. Dia belum tahu tentang pengalaman hidup, wawasan, dan karakter. Yang dia tahu barulah sekedar setitik yang tersurat dan tersirat. Intinya indahnya berbagi, itu aja. Kayu gelondongan bukan berarti tidak akan berguna. Tergantung diproses seperti apa. Akar pohon Suksma jero pernikahan jero sangat luar biasa, bisa menyentuh hati dan rasa. Mogi semputan sani kantun mirengang pernikahan dani dada sesuluh ring kauripan kemargiang saudarmu suang-suang rahayu jero suah nggih rahayu. Intinya begini,
Jangan pernah berkecil hati. Ayo deh kita belajar ya. Ayo deh kita belajar dari apapun yang ada di sekeliling kita. Oke, mau dari apa? Oke, kita belajar dari hal yang mudah dicerna aja. Sepeda motor. Nah, kita belajar dari sepeda motor saja. Sepeda motor ada bodi, ada mesin, ada aki, ada kabel, ada baut, ada lampu, ada kaca, dan lain-lain. Jadi jika kita bisa memahami saling terkaitnya antara satu dan yang lainnya, maka kita akan bisa bangga menjadi diri kita sendiri. Walaupun mesinnya cc-nya 2000 cc untuk sepeda motor, bahkan tanpa roda saja sudah tidak ada guna. Sebagus-bagusannya kualitas daripada mesin, tanpa bodi tidak ada guna juga. Sebagus-bagusnya motor, sudah ada mesin dan bodi dan roda, tanpa kabel juga tidak ada guna. Walaupun sudah ada kabel, tapi tanpa aki juga kurang berguna. Aki sudah ada, semua sudah ada, tanpa angin saja sudah tidak bisa. Jadi banggalah menjadi dirimu sendiri. Jika kamu terlahir sebagai petani, banggalah jadi petani. Kamu sudah memberi makan banyak orang. Jika kamu terlahir sebagai nelayan, banggalah jadi nelayan. Kamu sudah menyehatkan banyak orang. Jadi banggalah menjadi dirimu sendiri. Jangan ingin menjadi orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Jangan pernah ingin menjadi orang lain, itu saja. Tapi kamu bisa bisa mengambil hikmah dari orang-orang sukses. Silahkan bergaul dengan orang-orang sukses dan bergaul juga dengan orang-orang yang tidak sukses. Dari orang-orang yang belum sukses atau tidak sukses atau rugi, kita belajar dari dia. Oh, ternyata kalau begini rugi, bangkrut. Oh, ternyata dari begini bisa jadi sukses. Jadi ini adalah dua hal yang bisa dijadikan acuan agar tahu gas, agar tahu rem, gitu. Saya sering mengatakan, banyak sekali pengusaha-pengusaha di Bali bangkrut karena dia belum bisa memahami manajemen. Kalau ingin belajar manajemen, saya siap memberikan pelajaran bagaimana menjaga dan menjalankan bisnis. Saya ini mantan manajer. Ya, sedikit tidaknya sudah memahami manajemen. Saya pernah jadi waiter, jadi kasir, bartender, DJ, marketing, manajer, asisten owner.
Jadi semua itu pengalaman. Bikin batako, naik nurunin pasir, naik nurunin batu, ngerawe, terus juga nyelerek, nyadap karet. Jadi makanya kemarin ada yang komen, mana sih yang benar? Katanya anak jalanan, katanya mantan manajer. Yang seperti ini, orang-orang yang wawasannya kerdil, tapi mengomentari hal yang besar. Ini orang malas ini. Sama kayak makan, mau enak aja tinggal seduh langsung makan. Enak tapi menyakiti, menjadi bibit penyakit. Kalau ingin tahu ya bertanya. Kalau ingin tahu perjalanan spiritual Jero Balai Hilar, sudah terpampang jelas di YouTube. Setelah tahu baru komen. Silsilah saya jelas. Awal mulanya jelas, bukan ujuk-ujuk langsung jadi balian. Jika saya yang sudah menceritakan semuanya dengan jujur, bahkan kalau datang harus ABCD juga sudah jujur, mau yang bagaimana lagi? Kalau memang kamu senang membuli, kalau itu kamu rasa bagus, silahkan lanjutkan. Ya kalau pilihan saya cuma dua, antara saya jawab atau saya blokir. Kalau buliannya sifatnya bisa saya pakai mengedukasi umat, akan saya jawab. Itu. Kalau buliannya sifatnya dia mengadu domba, maka akan saya blokir. Apa yang bisa diambil hikmah dari video tadi? Viti yang kebetulan lewat di beranda saya. Jadi artinya saya bisa memanfaatkan segala hal sebagai jalan untuk membahagiakan diri saya sendiri, untuk menghibur diri saya sendiri di dalam kejenuhan saya melayani. Semua orang punya titik jenuh dan semua orang berhak mencari jalan untuk membahagiakan dirinya. Sebagai salah satu contohnya ya Viti tadi itu. Itu hanyalah untuk sebuah guyonan, hiburan. Jangan terlalu serius, nanti lengar. Saya nggak mau lengar. Saya ingin santai aja. Jangan lagi komen begini. Jero yen sampun
jagi kepiding ayah pasti kegodaan ring kauripan akeh pisan tiang sampun merasakan itu semua. Jero selamat malam tiang mijat niki Pak Jero. Nggih. Nyoman Sudarsana lanjutkan, semoga bermanfaat untuk umat. Maju, pokoknya maju. Yang sampun merasakan, nggih, sebenarnya begini. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Sebenarnya kita semua mendapatkan ujian. Cuma ceritanya beda, di waktu yang berbeda, tujuannya sama. Untuk membuat diri kita semakin dewasa. Hanya saja ada beberapa orang yang mau mengambil hikmah dari kejadian yang ia alami, ada yang sibuk mengeluh. Itu aja. Rayu-rayu dewa suratnya. Tapi begitu simpel kan? Apapun yang terjadi kepada kita sebenarnya jalan untuk membangkitkan diri kita. Contoh nih, saya sedang berusaha sebagai petani gitu sebab ternyata gagal total. Terus mengatakan jelek aja nasib sintai jelek, tapi kita aja yang kurang cerdas. Sudah tahu musim hujan, nanam cabai. Nanti kita yang salah. Kalau musim hujan ya harus dimanfaatkan, nanam jagung dulu sambil menyiapkan bibit cabai. Di saat jagung sudah berbuah, cabainya diselipkan di antara jagung-jagung tadi. Di saat sudah panen jagung, si cabai juga sudah mulai belajar berbunga. Jadi di saat sudah berbunga, hujan sudah tidak ada, baru aman. Kalau pas musim hujan nanamnya cabai ya gagal panen dan atau mati kebanyakan air. Jadi bukannya nasib kita yang jelek, kita aja yang kurang cerdas. Jadi begitu. Kita harus terus belajar dan melihat sekeliling. Jadi begitu. Cici Uno Penyol. Jadi intinya adalah, jika sekarang Anda melihat saya, apa yang positif silahkan diambil, apa yang negatif jangan diikuti. Simpel kan? Positif-positifnya aja ambil. Saya juga sama. Kalau ada orang berbuat yang kurang baik kepada saya diam saja kok. Saya tidak pernah ngomong apa-apa. Dan orang yang berusaha mempermainkan saya diam aja kok. Cuma saya berkata begini kepada diri saya sendiri. Jika kamu licik, saya cerdik. Jika kamu cerdik, saya cerdas. Jadi begitu aja. Lebih baik diam dalam kecerdasan.
Jika ada orang yang merasa paling pintar dan ingin mempermainkan kamu, diam saja. Cukup berterima kasihlah kepada Tuhan sudah menunjukkan sesuatu. Jangan emosi, jangan marah. Di saat Tuhan menunjukkan sesuatu, syukuri, jangan malah marah. Makanya saya sudah mempelajari berbagai macam karakter manusia sejak saya jadi manajer. Saya mempelajari karakter manusia. Jadi di saat saya sudah dianggap tamat sama Tuhan, sudah memahami segala hal, barulah dimunculkan ke permukaan. Hatinya sudah siap. Kalau seperti tentara, sudah diberikan pelatihan di segala medan. Jika sudah siap, dikirim ke medan perang atau dikirim ke medan konflik. Jadi begitu. Ditumbuhkan dulu jiwa welas asih, ditumbuhkan dulu kepedulian tingkat tinggi, itu melalui proses pesakitan tingkat tinggi juga. Jadi tidak mudah mengalami proses menjadi seperti saya sekarang ini. Makanya digimanain pun sama orang, saya santai aja. Paling saya jawab seperlunya saja. Karena kenapa? Secara manusiawi, saya cuma berkata kepada diri saya, sesuatu yang merugikan jangan diambil hati, jangan dihiraukan. Jadi saudara-saudariku, ayo kita sekarang belajar cerdas. Jangan seperti mobil dengan radiator kecil mudah panas. Makanya saya sering mengatakan, jangan mengajari saya kalau Anda belum bisa mengendalikan emosi Anda sendiri gitu. Jangan Anda ingin mengajari saya jika Anda sendiri kamarnya masih berantakan. Itu aja. Lihat dulu kamarmu, kamar saya berantakan. Lagi ngajen Pak Jeruk. Kedeknya Pak Jeruk. Jangan juga sombong jika kamu masih hidup bergantung kepada orang tua. Karena yang Anda bully ini hidupnya sudah mandiri dari kecil. Silahkan sombong jika kamu menyombongkan hasil keringatmu sendiri. Itu bukanlah kesombongan, tapi sebuah kebanggaan. Kalau jual warisan orang tua, kipas-kipas uang. Malu. Tapi kalau hasil keringatmu sendiri, walaupun kamu mandi pakai uang di kepalamu, tidak kenapa, itu bukan kesombongan, itu sebuah bentuk rasa syukur namanya. Makanya biar bisa membedakan cen sombong, cen syukur. Bukan berarti apapun yang ditunjukkan itu kesombongan. Bukan.
Jika aku terlahir sebagai penerang jalan, maka aku harus menunjukkan wajahku. Kalau aku terlahir sebagai penerang jalan, tapi aku berada di kotak, maka tak bergunalah aku. Jadi bukan berarti setiap hal yang ditunjukkan itu adalah kesombongan. Tergantung daripada tugas, tergantung daripada fungsi. Jika saya yang memiliki wawasan, pengalaman hidup, dan koh ngomong, maka tidak ada yang mendapatkan pencerahan. Pencerahan ini pun saya berikan kepada mereka yang butuh. Sama seperti air. Air itu akan berguna bagi mereka yang haus. Bagi kamu yang tidak haus, no comment. Itu aja. Kok ruwet? Pencerahan itu sama dengan cahaya. Berguna bagi mereka yang dalam kegelapan. Kalau kamu sudah merasa di tempat yang terang, jangan mengganggu cahaya yang ingin menerangi orang yang dalam kegelapan. Bila perlu, ikutlah menjadi cahaya agar bisa menerangi orang banyak. Makanya saya ingin berpesan begini. Jika ada orang baik kepadamu, hargailah, karena itu adalah jalan untukmu. Jika ada orang yang memberikan pencerahan kepadamu, syukurilah, karena itu akan menjadi penerang jiwamu. Jika ada orang yang memberikan kepercayaan kepadamu, jaga baik-baik dan hargai, karena kepercayaan itu adalah modal tertinggi sebagai jalan kesuksesan. Hidup tanpa kepercayaan bak di neraka jahanam. Maka jika ada orang baik kepadamu, hargai itu. Karena tak akan semua orang bisa mendapatkan rezeki itu. Sayangnya kebanyakan sekarang yang baik dimanfaatkan, yang peduli dibully, yang jujur dihancurin. Makanya saya sering berpesan kepada pasien-pasien saya atau orang-orang yang saya tuntun. Jadilah dirimu sendiri. Banggalah menjadi mutiara di antara ribuan pasir. Banggalah menjadi berlian di antara jutaan kerikil. Saya selalu berpesan seperti itu. Wahai saudara-saudariku terkasih, dimanapun kalian berada, hidup tak menentu, tak pernah juga ditentukan secara nyata kapan hidup dan matimu. Maka hargailah setiap detik, setiap napasmu, karena mungkin saja hari ini adalah napas terakhirmu. Nikmatilah hari ini senikmat-nikmati, senikmat-nikmatnya. Hargailah hari ini. Lakukanlah hal baik.
Setidaknya jika belum bisa berbuat kebaikan, jangan membuat yang baik menjadi tidak baik atau mencela kebaikan. Kalau bisa berbuat baik, berbuatlah. Kalau bisa berbagi, berbagilah. Itu saja. Bagi Anda yang sekarang sedang sakit, fokus dan berjuanglah untuk sembuh. Bagi Anda yang sehari ini, sekarang memiliki masalah, hadapilah. Terimalah masalah itu, kemudian carilah solusinya. Jika Anda hari ini diberikan rezeki, hargailah. Simpan beberapa keping untuk jaga-jaga. Corona sudah mengajarkan kita semua untuk bisa kembali mengikuti warisan leluhur kita, yang mana dulu leluhur kita menyimpan hartanya berupa lumbung, baik lumbung padi ataupun jagung. Itu dipergunakan di musim kering. Di zaman modern ini bukan lumbung lagi, tetapi tabungan. Kalau zaman dulu fokusnya kepada lumbung, bisa berupa padi, bisa berupa jagung, bisa berupa kacang-kacangan yang dikeringkan, ikan yang dikeringkan. Itu ikan bisa dimakan dan dimanfaatkan di saat musim ombak datang. Kacang-kacangan bisa dimanfaatkan di saat musim kering tiba. Jadi tidak akan pernah kelaparan. Nah, kita sama juga. Di zaman sekarang kita harus juga menaruh sesuatu di lumbung kita. Namanya rekening. Jadikanlah rekening itu sebagai lumbung. Hargailah hasil jerih payahmu. Semoga apapun yang saya sampaikan tadi bermanfaat, dan sekiranya bagi yang merasa tidak sepaham, saya mohon maaf. Atau mungkin ada yang menganggap begini, bas lebihan bungut balian ini yang lunas ampure. Sekali lagi saya senang berbagi, ning suci nirmalu dari dalam diri, ingin hidup berguna. Nah, ya itu bukan di pengobatan saja, bahkan ngemel-mel begini juga ngayah namanya. Itu bagi dia. Dan bagi yang suka dengan video saya, silahkan share, sehingga semakin banyak yang tercerahkan. Gitu. Dan jika ada yang merasa terganggu dengan live saya, silahkan blok, unfriend namanya, sehingga tidak nongol lagi wajah ini. Sebentar. Habis sudah ramuan ginjalnya. Kenapa Pak Jero terus minum ramuan? Karena saya ingin sehat. Karena ramuannya herbal. 100% dari alam.
Dia semeton sami suksma sampun nyarengin di tiang dan lumayan lama tiang live. Jadi yang ingin pertama-tama matur suksma, terima kasih banyak sudah ikut. Tiang sangat mengagumi jero, semuanya benar dalam hidup ini. Terima kasih jero, semoga panjang umur dan dilancarkan rezeki jero. Suksma Muali Maderadana, sekali lagi tidak ada niat menggurui, tidak juga merasa paling pintar, tidak. Tapi tiang hanya ingin berbagi atas dasar rasa menyama. Inilah bentuk kepedulian tingkat tinggi yang sekiranya mudah-mudahan bisa menularkan ke mereka-mereka yang berkompeten di bidangnya, yang memiliki wawasan agar mau berbagi. Jangan pelit berbagi pengalaman, agar semakin banyak semeton yang tercerahkan. Dan bagi siapapun yang merasa video live malam hari ini bermanfaat, silahkan share, karena nge-share hal baik lebih berguna dan akan mendapatkan poin positif daripada nge-share hal-hal yang sifatnya hoak. Yang jero balian hilar, tapakan puyung balian kosong, meminta maaf jika ada salah-salah kata, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Intinya pahami satu hal, tiada manusia yang sempurna. Saya undur diri, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Rahayu Rahayu Rahayu.